Diva Lesna Afifah, Jabatan Pengelola Keuangan, dari Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Saya peserta Latsar golongan 2, Angkatan 10, Kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara dan tokoh yang saya teladani dalam bela negara. Teman-teman, tahukah kalian bela negara itu apa? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Seorang tokoh nasional yang saya teladani dalam hal bela negara sebagai aparatur sipil negara adalah Menteri Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962, menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986, melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economic pada tahun 1990. Setelah itu ia mendapatkan gelar PhD in Economic pada tahun 1992. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi, di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman, dan mengelola utang serta memberikan kepercayaan kepada investor. Pada saat self-learning, kita sudah mempelajari nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara Pasal 7 Ayat 3 antara lain. Berikut nilai-nilai dasar yang dicontohkan oleh Bu Sri Mulyani. Nilai-nilai dasar bela negara yang dicontohkan oleh Bu Sri Mulyani antara lain: 1. Cinta tanah air. Cinta tanah air ditunjukkan oleh Bu Sri Mulyani saat beliau mengemban tugas sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Operating Officer Bank Dunia. Tak jarang ia mengenakan batik meski ia sedang berkantor di Washington DC. Dan ini adalah salah satu ciri khasnya ketika sedang berada di kantor. Beliau dengan bangga dan tidak malu memperkenalkan batik sebagai identitas bangsa Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Keuangan, yaitu Bu Sri Mulyani, juga mengadakan kampanye untuk mengajak ASN, TNI, Polri, serta pensiunan yang mendapatkan gaji ke-13 untuk menggunakannya dengan bijak dengan membeli produk-produk buatan Indonesia. Beliau mengajak kita untuk membangkitkan industri dalam negeri, khususnya UMKM Indonesia di tengah pandemi. Selain itu, sikap cinta tanah air yang ditunjukkan oleh Bu Sri Mulyani terbukti dalam kontribusinya dalam menata keuangan negara kita tercinta dengan mewujudkan reformasi perpajakan secara besar-besaran. Selain itu, sikap cinta tanah air yang ditunjukkan Sri Mulyani adalah kontribusinya dalam menata keuangan negara dengan mewujudkan reformasi perpajakan secara besar-besaran yang dilakukan pada tahun 2016 hingga tahun 2017 untuk meningkatkan pendapatan negara, yaitu dengan melaksanakan tax amnesty. Tax amnesty sendiri dilatar belakangi oleh banyaknya harta warga negara Indonesia yang belum atau belum semuanya dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan salah satu yang pelaksanaannya berhasil di dunia dan saat ini akan dilaksanakan tax amnesty jilid 2. Selain kebijakan tax amnesty, banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh beliau untuk menangani ekonomi selama pandemi. Antara lain, menambah anggaran penanganan COVID-19 dan PN naik menjadi 744,75 triliun. Mengambil alih bantuan langsung tunai atau BLT dana desa sebesar 28,8 triliun dan program vaksinasi daerah sebesar 1,96 triliun. Pengambilan alihan ini dilakukan mengingat penyaluran BLT dana desa yang rendah.
Maka dari itu, pendistribusiannya akan dilangsungkan oleh pemerintah pusat kepada PKM di desa-desa, memberikan bantuan kepada pelaku UMKM sebesar 11,76 triliun kepada 9,8 juta peserta. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Selain aktif di dalam negeri, beliau juga ikut membanggakan Indonesia dalam organisasi sosial. Beliau menjabat sebagai Co-Chair of Pathways for Prosperity Commission on Technology and Inclusive Development bersama Melinda Gates dan juga Co-Chair of the World Economic Forum on ASEAN and sits on the board of UNICEF Generation Unlimited Initiative. Pada bulan Agustus 2019, beliau dipilih sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia periode 2019 hingga 2023. Selain itu, beliau juga mengharumkan nama Indonesia melalui penghargaan yang beliau terima. Yang terbaru yaitu penghargaan atas upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Global Market memilihnya menjadi Finance Minister of the Year, East Asia Pacific. Yang ketiga, rela berkorban. Salah satu sifat bela negara ini ditunjukkan oleh beliau ketika beliau memutuskan untuk meninggalkan jabatannya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia yang telah diembannya selama 6 tahun dan kembali ke Indonesia untuk memenuhi panggilan dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Keuangan. Hal tersebut adalah sebuah keputusan yang sangat besar. Beliau juga sudah berjanji kepada keluarga besarnya akan kembali mengabdi kepada Indonesia. Kesempatan ini menjadi momen yang tepat untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa sekaligus menepati janji yang telah diucapkannya. Seluruh jajaran Bank Dunia memahami posisinya untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Bank Dunia percaya bahwa hadirnya Sri Mulyani di Indonesia akan dapat mencapai tujuan Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan, mengakselerasikan proses percepatan, pemerataan, dan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat yang berada di kelompok 40% terbawah. Dan hal tersebut terbukti dengan suksesnya tax amnesty di Indonesia. Dari beberapa perilaku Ibu Sri Mulyani yang saya sudah sampaikan sebelumnya, hal yang bisa saya teladani sebagai ASN antara lain, saya akan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dengan bangga untuk menggunakan produk dalam negeri, selain membantu perekonomian negara sekaligus melestarikan budaya Nusantara, salah satunya melalui batik. Yang kedua, mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, selalu belajar menambah wawasan agar memiliki kecerdasan emosional dan intelijensia dalam bekerja sehari-hari.